Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian, ketika seseorang mampu menjalankan ketaatan dan dimudahkan dalam mengerjakan kebaikan, berarti ia telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, perwujudan taufik dari Allah kepada seorang hamba bukanlah ketika ia dibukakan pintu-pintu rezeki atau ketika ia mendapat banyak harta. Baru bisa dikatakan taufik adalah ketika semua kekayaan yang seorang hamba miliki itu dibelanjakan demi kebaikan dan amal soleh. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Shalihin menyebutkan bahwa orang-orang yang arif telah bersepakat bahwa taufik adalah ketika Allah tidak menyerahkan urusanmu kepada dirimu. Artinya, hamba yang diberi taufik adalah ia yang selalu dibersamai oleh Allah, sehingga ia selalu berada di atas rel kebenaran dan dibantu dalam menghadapi setiap problematika kehidupan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mendapat taufik adalah mereka yang diacuhkan oleh Allah, tidak dipedulikan, dibiarkan begitu saja dalam kesalahan dan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di setiap pagi dan sore sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk melazimi doa permohonan taufik darinya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya, artinya, ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, maka jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku meskipun sekejap mata tanpa pertolongan dan rahmat darimu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat-sahabatku sekalian, perbuatan yang menutup pintu taufik. Karena betapa pentingnya nikmat taufik, para mubaligh selalu menutup materinya dengan doa agar setiap jamaah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi doa saja tidaklah cukup. Harus ada usaha untuk menghindari setiap perbuatan yang menutup pintu taufik kepada seseorang. Yang pertama, melupakan dosa di masa lalu. Ketika seseorang merasa tobatnya diterima, merasa sudah hijrah, sehingga mengira dosa-dosanya sudah diampuni, sejatinya ia telah kehilangan banyak hikmah dari mengingat dosa yang pernah diperbuat. Bersyukur atas nikmat Allah yang telah menutup setiap aib yang dipunya. Selalu merasa hina dan rendah di hadapan Allah. Merasa malu sehingga termotivasi untuk melazimi istighfar. Orang yang melupakan dosa sama saja merasa suci, dan itu sangat dibenci oleh Allah. Dalam surah An-Najm, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo," yang artinya, maka janganlah engkau menganggap dirimu suci, dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran surat An-Najm ayat 32. Justru orang yang benar-benar soleh tidak pernah merasa dirinya soleh. Dalam kitab Al-Buka' min Kasyatillah dikisahkan bahwa di tengah malam Hasan al-Basri tiba-tiba terbangun dari tidur lalu menangis terseduh-seduh.
Setelah diselidiki sebab tangisan itu, ia menjawab, "Aku menangis karena tiba-tiba aku teringat akan suatu dosa." Inilah Hasan al-Basri rahimahullah, yang dikenal sangat alim dan abid, ternyata tidak merasa dirinya suci. Sahabat-sahabatku sekalian, yang kedua, glorifikasi amal. Terkadang ada orang yang sumbangsihnya tidak seberapa, tetapi merasa paling berjasa. Inilah yang dimaksud dengan istilah glorifikasi amal. Ia menganggap bahwa amalnya sudah banyak, padahal masih sedikit. Bahkan jika memang ia telah memberi banyak kontribusi, amal jariah itu tidak boleh diungkit-ungkit lagi, karena akan menyakiti perasaan orang lain. Dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Yang artinya, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ketika seseorang merasa paling berjasa, ia akan terhalang dari banyak kebaikan dan justru melakukan banyak keburukan. Di antaranya minta dihormati dan bangga pada diri sendiri. Padahal bangga dengan diri sendiri atau ujub adalah penyakit hati yang sangat membinasakan. Yang ketiga, membuat perbandingan dengan orang yang kualitas agamanya lebih rendah. Dalam urusan dunia, kita harus melihat ke bawah supaya pandai bersyukur. Tetapi dalam urusan akhirat, kita harus melihat orang yang lebih hebat daripada kita agar terpacu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibnu Abid Dunya dalam kitab Az-Zuhd mengutip nasihat Imam Hasan al-Basri, "Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Yang artinya, apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Bagi mereka yang menjadikan orang-orang lemah dalam beragama sebagai tolak ukur, pastinya akan terhalang dari banyak kebaikan, merasa dirinya masih lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang perbuatan dosanya jauh lebih besar. Sahabat-sahabatku sekalian, yang keempat, terlalu memaksakan pendapat pribadi. Orang yang selalu merasa benar, tidak mau mengalah, tidak peduli dengan pendapat orang lain, merendahkan dan meremehkan mereka, sama seperti poin nomor 2, yaitu ujub. Intinya, hanya ingin didengar tapi tidak pandai mendengar, hanya ingin dipahami tapi tidak mau memahami. Kalau sudah seperti ini, akan rusaklah sebuah tatanan dalam berorganisasi, hilanglah keberkahan dalam bermusyawarah. Yang kelima, suka menggibah. Lisan yang tidak dijaga akan liar membicarakan aib saudara, tetapi malah lupa terhadap kekurangan diri sendiri. Pintu taufik akan tertutup kepada orang seperti ini. Bakr bin Abdillah berkata, "Idza ra'aitum rajula muwakkalan bi'uyub annasi nasiyan li'uyubihi fa'lamu annahu qad mukirabi." Yang artinya, apabila kalian melihat ada orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain dan lupa dengan aib dirinya sendiri, maka ketahuilah bahwa ia telah terpedaya. Sahabat-sahabatku sekalian, demikianlah kuliah subuh pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.